Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya benar-benar Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Ariel. Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selama kita semua. Amin ya Allah. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi soal-soal CPNS, di mana soal yang Maki buat tentunya disesuaikan dengan FR yang beredar di alam jagat raya ini. Mudah-mudahan apa yang Maki berikan, apa yang Maki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Baik, untuk sesuatu kira sedikit di kopi gitu ya. Di sini sering semua salah, namun apa bahasa habis udah jauh butuh susruk gitu ya. Selalu hidup masalah yang sebenarnya baik pus solution berapa? Iya betul, biar sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita baca bareng ya. Belalang mempunyai kaki belakang yang kukuh dan besar dibanding dua pasang kaki depannya. Dengan kaki belakang yang kukuh itu ia dapat melompat jauh sambil terbang. Kita selalu merasa gemas bila menangkapnya. Belalang akan menggunakan jurus lompatnya ini manakala ia terancam oleh musuh. Perbaikan kalimat 3 ini sudah dikasih tahu kepada kita, jadi kita sudah diberitai ini kalau ini ya. Mau diberitai? Diberitai itu beritahu ya. Memberitai kita, soalnya itu memberitai kita kalau soal nomor 3 itu tidak padu katanya. Nah, supaya jadi padu, kira-kira kalimat yang mana ini yang cocok nih? A. Dengan kakinya yang besar dan panjang itu, belalang dapat saja berenang bebas di air. Belalang akan menggunakan jurus lompatnya ini manakala ia terancam oleh musuh. Kurang cocok ya. Belalang dapat segera menghindar dari sang musuh yang berusaha mendekat memangsa. Ini enggak kaitannya dengan musuh, enggak ya. Belalang akan segera melompat menjauh bila kita sudah berada di belakang atau di depan. Ini juga bila kita enggak ada kita di sini ya. Berarti wrong. Ketika akan melompat, kaki belalang ditarik ke depan kemudian dibentakkan ke belakang. Belalang akan menggunakan jurus lompatnya ini manakala ini dia cocok nih. Berarti kita cek jawabannya benar gak, Dek? Iya betul. Ternyata jawaban itu yang Dek. Begitu kan? Understand? Hidup ijis mantap ya. Kita cek lagi coba. Belalang kan mempunyai kaki belakang yang kukuh. Ini bercerita tentang kaki belakang kaki belalang ya, yang kukuh dan besar dibanding dua pasang kaki yang di depannya katanya ya. Dengan kaki belakang yang kukuh itu ia dapat melompat jauh sambil terbang. Lalu dengan ini kan kaki belakang, lalu kaki belakang lagi. Nah, yang kuku ya dapat melompat jauh sambil terbang, melompat kan. Maka berarti kaitan berikutnya dengan melompat juga. Nah, yang melompat ini gak ada melompat, apalagi ya ini gak ada, yang ada yang ini kan. Nah, tapi ini gak ada kaitannya dengan musuh. Kita kalau ini kita ya, ini musuh apalagi. Ketika akan melompat, nah itu dia tepatnya ya kawan-kawan. Oke, next number berikutnya. Sejumlah kendaraan pun mogok di Kota Padang, baik mobil, angkutan kota maupun sepeda motor. Kalimat yang kedua, beberapa lokasi tepian jalan menjadi lokasi mirip bengkel dadakan untuk upaya menghidupkan kembali kendaraan yang mati karena rembesan air genangan banjir itu. Oh, ada banjir berarti ya. Yang ketiga, mereka seperti tak peduli lagi dengan harga bensin yang sudah tidak turun. Siapakah yang mesti disalahkan atas banjir ini? Perbaikan teks tersebut agar menjadi padu adalah dengan cara menghilangkan kalimat nomor berapa. Cek kita itu harus mencari jaka sembung basukro nih, harus mencari yang gak nyambung bro, gitu ya. Jadi yang gak nyambung yang mana nih? Ini kan bercerita tentang kendaraan yang mogok, baik mobil, angkutan umum maupun sepeda motor katanya. Beberapa lokasi di tepian jalan menjadi lokasi mirip bengkel. Oh, jadi lokasi pinggiran jalan yang di pinggiran jalan itu seperti bengkel karena ada yang berupaya untuk menghidupkan kembali kendaraan yang sudah mati karena rembesan air banjir itu. Mereka seperti tak peduli lagi dengan harga bensin yang juga tidak turun. Ini tidak nyambung ya. Berarti yang nomor 3 nih kawan-kawan. Ya, yang C. Begitu kawan-kawan. Z. Hidup. Izin mantap. Mantap. Next. Nomor berikutnya. Oh, betul kan kawan, C. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa kalimat tidak padu dalam paragraf itu nih merupakan kalimat yang tidak memiliki korelasi atau hubungan dengan kalimat lainnya pada suatu paragraf. Gak nyambung kan kayak tadi ya. Tadi bercerita tentang banjir, yang satu bercerita tentang bensin. Ini gak nyambung tuh. Gitu. Kemudian kalimat tidak padu juga sering bertentangan dengan ide paragraf yang hendak disampaikan. Kalimat ini bisa saja terjadi karena kesalahan penulisan pada saat menyisipkan gagasan ke dalam kalimat. Berikut beberapa cirinya. Ada cirinya nih. Kalimat tidak padu seringkali bertentangan dengan ide pokok pada kalimat utama dalam paragraf. Jika pembaca mencermati tiap kalimat pada paragraf, maka akan dapat dengan mudah mengidentifikasi kalimat tak padu tersebut. Tadi kan kayak bercerita tentang mobil mogok, kendaraan mogok karena banjir, itu tiba-tiba bercerita tentang bensin gitu. Kalimat tidak padu juga diperhatikan konten kalimatnya tidak sambung atau tidak berkesinambungan serta tidak mendukung kalimat lainnya dalam paragraf seperti tadi belalang ya.
Kalimat tak padu seringkali keluar dari inti permasalahan yang sedang bicarakan jelas ini. Jadi gak nyambung itu ya. Itu cirinya. Hal yang harus kita lakukan guna menginterpretasi kalimat sumbang, kalimat tidak padu itu berarti kalimat sumbang sebetulnya ya. Terlebih dahulu menentukan kalimat utama. Bagusnya sih menentukan kalimat utama yang memuat ide pokok paragraf. Setelah itu, karena di awal kan kita telah belajar kalimat utama itu bagaimana ya, sama ide pokok itu sama Maki sudah diberikan tuh materinya. Nah, tinggal buka lagi, searching lagi video Maki sebelumnya pokoknya. Setelah itu tentukan beberapa kalimat penjelas yang mendukung serta berkesesuaian dengan kalimat utama. Jadi ada kalimat penjelas. Jika terdapat kalimat yang tidak sambung atau sumbang dengan kalimat utama dan penjelas, maka dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat tidak padu. Kayak tadi belalang ya. Tentang belalang itu, kemudian ada melompat kan. Nih kayak ini kalau kita buka lagi. Ini kan bercerita dengan kaki belalang terus melompat. Nah, maka cek yang di sini melompat. Nah, tapi di sini ada berbicara kita, berarti enggak nyambung gitu kawan-kawan. Yang maksudnya yang barusan itu ya. Oke, berikutnya apa lagi nih? Ini udah ada di sini ya. Gitu kawan-kawan. Oke, next contoh misalkan nih. Andi adalah anak yang cerdas. Tak heran jika dirinya selalu mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Beberapa kali juga ia sempat mewakili sekolahnya dalam ajang perlombaan cerdas cermat ataupun olimpiade sains. Ia juga sering memboyong banyak trofi dalam beberapa event perlombaan sejenis lomba cerdas cepat gitu LCT. Kalau dulu kan LCC ya. Karena dianggap sebagai siswa yang cerdas, ia sering dimintai tolong oleh gurunya untuk membimbing teman-temannya yang merasa kesulitan dalam hal materi pelajaran sekolah. Andi sangat piawai sekali dalam memainkan bidak catur pada pertandingan peringatan kemerdekaan Republik minggu lalu. Di tahun terakhir sekolahnya ia tak lagi bingung untuk mencari tempat kuliah. Ia telah diterima di salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia dan mendapatkan mesin. Yang nggak nyambung mana nih? Kita cek kalimat utamanya. Ini kan Andi anak cerdas nih. Tiba-tiba di sini bercerita catur. Tuh kita lihat. Kalimat satu yang pertama itu adalah anak yang cerdas. Itu kalimat utama katanya. Dan memuat ide pokok paragraf. Kalimat lainnya berperan sebagai kalimat penjelas. Nah, yang ini adalah pemanisnya gitu kan kawan. Kecuali kalimat nomor 6, Andi sangat piawai sekali dalam memainkan bidak catur pada pertandingan. Nah, ini menyimpang dari fokusnya ya. Berbicara tentang cerdas, selalu mendapat juara, kemudian dapat trofi. Tiba-tiba cerdas memainkan bidak catur katanya. Ini nggak nyambung bro, gitu ya kawan-kawan. Berarti jawabannya ini nggak ada optionnya. Ya udah yang ini berarti ya. Ini dia yang 6 yang membuat dia nyambung. Itu intinya kawan-kawan harus tahu gitu, membedakan di sini mana yang sumbang kalimatnya ya. Berikutnya, Nugroho sangat menyukai anime One Piece. Tak hanya menyukai alur ceritanya, ia juga sangat suka dengan lagu-lagu yang menjadi original soundtracknya dari Mahakarya mungkin ya, Eiichiro Oda ini. Koleksinya hingga kini telah mencapai 75 buah komik dan 750 serial animenya. Nugroho juga sangat menyukai buah anggur dan pisang. Ini kira-kira nggak nyambung nih. Ia mengaku sangat mengagumi beberapa tokoh yang ada dalam cerita anime. Ini masih anime juga. Di antaranya ialah Monkey D. Luffy, Potgas, DS, tokoh yang ada dalam cerita itu ya, Akagami, No Sense. Pokoknya yang suka nonton One Piece ini pasti tahu. Dalam komunitas sosialnya, Nugroho tergabung dalam sebuah komunitas pencinta serial animasi Jepang. Yang nggak nyambung yang mana? Yang 4 nih, kawan-kawan. Kita cek ya. Kalimat 1, Nugroho sangat menyukai anime One Piece adalah kalimat utama. Karena ciri-ciri kalimat utama itu biasanya ada di depan kan, kata Maki juga. Yang terdapat gagasan utama paragraf. Sedangkan kalimat lainnya berperan sebagai penjelas, betul. Kecuali nomor 4 tuh, Nugroho juga sangat menyukai buah anggur dan pisang. Ini bukan hanya Nugroho saja, Maki juga suka kalau buah pisang dan anggur itu ya. Itu ya. Gitu yang membuat tidak sesuai kalimat dengan kalimat yang lainnya dan menyimpang dari kalimat utama dan membuat ini kalimat menjadi paragraf menjadi sumbang. Itu nomor 4 kawan-kawan. That's it. Isi mantap. Next nomor berikutnya. Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yang menyimpan surga destinasi wisata. Provinsi hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat ini merupakan surga bagi para pecinta destinasi wisata pantai. Ikan-ikan segar banyak terdapat di pasar ikan kota Kurui yang didapatkan oleh para nelayan setempat. Banyak turis domestik maupun mancanegara yang mengunjungi pantai-pantai yang ada di kabupaten ini hanya untuk menikmati keindahan panorama alamnya, adapun hendak berselancar. Kira-kira mana nih? Kayaknya yang nomor 3 nih, coba kita cek. Kalimat 1 pada kalimat utama, tuh lagi-lagi kan kalimat utamanya ada di depan yang mengandung ide pokok paragraf.
Kalimat-kalimat lainnya sepertinya berperan sebagai kalimat penjelas. Nah, yang nggak nyambung itu nomor 3 tuh. Kenapa? Kan kita berbicara tentang destinasi wisata ya di Provinsi Lampung. Oke, surga bagi para pecinta destinasi wisata tuh. Tiba-tiba berbicara tentang ikan. Nah, ya udah. Ini juga kan tentang keindahan panorama alamnya ataupun hendak berselancar gitu. Masih berkaitan dengan kalimat utama ya destinasi wisata. Kalau ini ikan enggak gitu ya. Dan nyambung berarti itu. Berarti jawabannya adalah yang nomor 3 yang enggak nyambung. Kalau kita disuruh mencari yang sumbang gitu ya, yang tidak padu. Oke, ada it. Idap, mantap. Next, di sini sering salah. Namun bahasanya bijau, butuh sesuatu gitu ya. Selalu bersama dengan Jips Boy Solution berapa? Betul. Ada seperti gitu kan ya. Di sekolah baruku terdapat bermacam-macam kegiatan ekstrakurikuler. Bagi murid yang menyukai kegiatan olahraga bisa memilih klub bulu tangkis, sepak bola, voli basket, sepak takraw dan masih banyak lagi. Ada pula klub-klub musik seperti klub dangdut, rock, jazz, keroncong dapat dipilih berdasarkan selera musik masing-masing. Ini berkaitan juga ya. Semua anggota klub sangat menyukai mie ayam kantin Pak Husen. Di bidang olahraga, bela diri sekolahku juga menguasai berbagai jenis seni bela diri, diantaranya adalah pencak silat, taekwondo, wushu, dan karate. Selain itu juga ada klub jurnalistik, fotografi. Oh, ini kan bercerita tentang ekstrakurikuler. Tiba-tiba bercerita tentang klub musik ya. Ada klub menyukai mie ayam. Ini dia tiba-tiba ya ada Pak Husen di sini. Berarti yang nggak nyambung itu yang nomor 4 kawan-kawan. Coba cek nih. Kalimat utamanya ditujukan kalimat pertama, yaitu di sekolahku baru terdapat ekstrakurikuler. Ini kan bercerita tentang ekskul, ada ekskul olahraga, ekskul seni, dangdut gitu ya. Dan bela diri juga, ada ekskul jurnalistik juga. Tiba-tiba bercerita tentang mie ayam Pak Husen, berarti itu nggak nyambung kan dia. Oke, berarti yang nggak nyambung itu yang kalimat nomor 4 nih kawan-kawan. Semua klub sangat menyukai mie ayam kantin Pak Husen, itu nggak nyambung, itu alias tidak padu kawan-kawan. Ada Idap, mantap. Next, nomor berikutnya. Oh, sudah habis sekarang kawan-kawan. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu seperti yang saya ini mulai makin mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit mengatasi kesulitan dalam menghadapi tentunya kawan-kawan. Yang terpenting adalah menambah wawasan tambahan pengetahuan dan intinya kawan-kawan berlatih membaca karena soalnya TWK-nya adalah hot ya, panjang-panjang seperti kereta api atau kata salah seorang sahabat kita ya yang meninggalkan kolom komentar di Maak ya. Pokoknya mengingatkan kepada kawan-kawan semua, menyeru lah gitu, bisa dikatakan menyeru kepada semua. Mari kita maksimalkan usaha, mari kita maksimalkan doa biar nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika kita gagal, nanti Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Pokoknya banyak usaha, minta doa orang tua, ibu, kakak, adik, tetangga, teman, hilangkan dendam, iri, dengki di dalam diri kita. Kalau punya hutang, bayar dulu hutangnya gitu ya. Pokoknya usahakan saat mau berangkat kita tidak punya dosa kepada siapapun itu, karena dosa bisa menimbulkan adanya bencana gitu kawan-kawan ya. Jadi yang kita takuti bukan hanya soal saja, melainkan segala hal teknis yang berkaitan dengan teknis pun kita harus takuti, karena pokoknya di dunia ini ada yang menentukan, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita maksimalkan doanya, maksimalkan usahanya. Bangun sepertiga malam tahajud, minta kepada Allah untuk mewujudkan impian kita. Pokoknya karena mimpi yang besar akan membangunkan kita untuk tahajud kawan-kawan ya. Oke, barangkali itu sebagai motivasi saja untuk kita semua. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.